Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani maupun rohani, serta nikmat panjang umur. Yang alhamdulillah karena nikmatnya lah kita bersama-sama masih bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan aktivitas ataupun kegiatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Kalau kita berbicara tentang malam Lailatul Qadar, mungkin di antara kita masih banyak yang belum mengetahui apa itu yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, dan apa saja yang ada ataupun keutamaan-keutamaan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita semua di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin, yaitu satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun atas perintah Tuhannya untuk menyelesaikan segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka itu penuh dengan keberkahan hingga akhir ataupun hingga terbit fajar. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kemuliaan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam itu mentakdirkan hukum, rezeki, dan mati kepada manusia dalam waktu 1 tahun ke depan. Kemudian takdir itu diserahkan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan bidangnya. Malaikat Jibril bertugas memberikan rahmat ataupun mencatat rahmat dan ajab selama 1 tahun ke depan. Kemudian malaikat Mikail memberikan ataupun mencatat masalah rezeki, hujan, dan lain-lainnya. Sesuai bidangnya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mencatat untuk manusia selama 1 tahun ke depan.
Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, ini sangat teramat luar biasa. Andai kata kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut dengan berbagai macam keutamaan-keutamaannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba Allah yang bernama Sam'un. Dia adalah seorang pahlawan yang membunuh beribu-ribu ataupun hingga tiada tertara jumlah orang kafir pada masanya. Dia hanya bersenjatakan rahang ataupun tulang rahang unta. Apabila dia merasa haus ketika memerangi orang-orang kafir, keluar air dari rahang tulang unta tersebut. Dan apabila dia merasa lapar ketika memerangi orang-orang kafir, timbul daging dari rahang tulang unta untuk dimakannya. Sampai kapan? Sampai 1000 bulan Sam'un memerangi orang-orang kafir, sampai usia dia 83 tahun. Bahkan orang-orang kafir pada waktu itu tidak berdaya dan dan datang karena ketidakberdayaannya itu, meminta ataupun membujuk, mendatangi istrinya Sam'un agar bisa mengikat Sam'un. Kemudian setelah diikat langsung dibawa untuk dihukum. Kebetulan, ini bukan kebetulan, istrinya Sam'un itu orang kafir, hanya berpura-pura beriman di hadapan Sam'un tersebut. Nah, kemudian orang-orang kafir itu membujuk istrinya, apabila mampu mengikat Sam'un dalam keadaan tidur, ini istrinya akan diberikan harta yang banyak, yang limpah ruah. Itu janji orang-orang kafir. Nah, kemudian ketika Sam'un sedang tertidur, diikatlah tangan, kaki, dan leher Sam'un. Ketika Sam'un terbangun, tali itu langsung putus. Dan kemudian bertanya Sam'un kepada istrinya, "Siapakah yang mengikatku, wahai istriku?" Enteng, gampang jawab istri kepada Sam'un, "Aku, wahai Sam'un, aku hanya ingin menguji kekuatanmu." Kemudian laporlah istrinya, tidak berhasil mengikat Sam'un. Dikasih lagi oleh orang-orang kafir itu berupa rantai, dengan harapan diikat dengan rantai itu tersebut tidak putus dan bisa menumbangkan Sam'un. Kemudian terjadi lagi pada malam kedua seperti itu, kemudian diikat dan lepas lagi. Kemudian Sam'un berbicara ataupun berkata kepada istrinya, "Hai istriku, aku adalah wali dari sekian banyak wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dunia yang dapat menundukkanku kecuali dengan rambutku sendiri." Mendengar hal tersebut, istrinya tidak menyanyiakan lagi bahwa Sam'un diikat dengan rambutnya sendiri, tidak bisa berdaya dan tidak bisa bergerak. Nah, kemudian pada malam ketiganya diguntinglah itu rambut Sam'un, dijadikan ikatan, kemudian diikat tangan, kaki, dan leher Sam'un itu hingga Sam'un tidak berdaya. Suatu hari, keesokan hari, langsung lapor kepada orang-orang kafir bahwa Sam'un telah diikat dan tidak berdaya. Kemudian dibawa Sam'un oleh orang-orang kafir ke tempat penggantungan ataupun sebuah rumah yang di dalamnya tempat penyiksaan. Begitu dibawa sampai ke tempat penyiksaan, itu Sam'un matanya dicolok, itu Sam'un hidungnya dipotong, itu Sam'un bibirnya dipotong, itu Sam'un
kuping, tangan, dan kakinya semua dipotong secara beramai-ramai dengan oleh orang kafir. Masya Allah, begitu kejam itu orang-orang kafir. Nah kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala, hai Sam'un, mintalah sesuatu kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan terberdaya, Sam'un memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rob, berilah aku kekuatan sehingga bisa merobohkan tempat ini. Kemudian Allah memberikan kekuatan kepada Sam'un tersebut. Kemudian robohlah itu tempat penyiksaan sehingga orang-orang kafir semuanya tertimpa dan mati, termasuk istri Sam'un. Masya Allah, luar biasa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Sam'un dan mengembalikan seluruh anggota tubuhnya dan kembali beribadah selama 1000 bulan. Malam sholat malam, kemudian siang berpuasa dan menggunakan senjatanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mendengar cerita tersebut, para sahabat menangis, haru, betapa hebat, betapa luar biasa perjuangan Rasulullah, perjuangan Sam'un membela umat Islam. Kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah engkau tahu pahala yang didapatkan oleh Sam'un? Maka Rasul diam tertunduk dan menjawab, aku tidak tahu. Ketika Rasul telah menjawab seperti itu, datanglah malaikat Jibril. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa engkau dan umatku diberikan satu malam kemuliaan, dan apabila engkau menemukan dan umatmu menemukan satu malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih besar daripada berperang melawan orang-orang kafir selama 70.000 tahun. Dalam artian apa? Kita lihat kisah daripada Sam'un yang begitu luar biasa. Ternyata lebih utama malam Lailatul Qadar bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan keutamaan pada malam tersebut. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika fajar mulai datang menandakan malam Lailatul Qadar telah datang, maka malaikat Jibril semuanya menyeru kepada malaikat-malaikat yang lain, wahai malaikat, mari bersama-sama kita turun ke bumi untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat lain menjawab, untuk apa wahai Jibril engkau turun kepada bumi? Kemudian Jibril berkata, Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini mengistimewakan, yaitu malam Lailatul Qadar, dan semua umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali 3 orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Yang ketiga, orang yang selalu membuat pertengkaran. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang tersebut. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertanya-tanya, kapan datangnya malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan? Ini masalah ini para ulama banyak yang berpendapat. Ada yang berpendapat, sebagian ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar terjadi
hanya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar terjadi dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam bulan Ramadan, itu di bilangan ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Nah, bahkan ada yang berpendapat pula malam Lailatul Qadar itu ada untuk umat Nabi Muhammad SAW pada 10 akhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, ini malam yang sangat istimewa untuk umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan malam tersebut. Andai kata malam yang istimewa tidak Allah rahasiakan, tentu orang-orang berbondong-bondong melakukan ibadah, semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, hanya orang-orang pilihan Allah sajalah yang dapat mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini kita semuanya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan malam Lailatul Qadar kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.